Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Elisis Mayanti. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang struktur dan pola keruangan kota. Minggu kemarin, Ibu sudah membahas tentang struktur dan pola keruangan desa. Oke? Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur keruangan kota dan menjelaskan perkembangan kota dengan benar. Where? Di mana? Tahukah kalian di manakah gambar tersebut dapat dijumpai? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa menjawabnya di kolom tugas. Oke. Awas ya, jangan sampai lupa untuk mengisi kuis ini. Oke? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, menurut Bintarto, ciri kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu ciri fisik dan ciri sosial. Oke, akan Ibu bahas yang pertama adalah ciri fisik. Ciri fisik kota diantaranya adalah ada sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. Yang kedua, ayo kira-kira apa? Ya, betul. Ada tempat parkir yang memadai. Terus, ya, tempat rekreasi dan olahraga. Kemudian, ayo ciri-ciri fisik yang ada di kota. Identik dengan alun-alun dan gedung-gedung pemerintahan. Selanjutnya, ciri-ciri sosial. Ada masyarakat yang heterogen. Di mana masyarakat heterogen ini adalah masyarakat yang berbeda-beda pekerjaannya atau berbeda-beda karakternya. Heterogen, bermacam-macam. Yang kedua, bersifat individualistis dan materialistis. Nah, ternyata orang kota itu sifatnya individualistis ya. Coba yang tinggal di kota, apalagi perumahan, kenal enggak sama masyarakat yang ada di ujung gang sama orangnya? Enggak kan? Nah, itu sudah individualis. Ya. Materialistisnya berarti orang-orangnya sudah banyak yang kayak materialistis, jadi mementingkan materinya. Ketiga, mata pencahariannya sebagai non-agraris, berarti bukan pertanian. Yang keempat, pola kehidupannya bersifat gesellschaft. Hubungan gesellschaft itu hubungan kekerabatan mulai pudar. Ya. Jadi di sini adanya persaingan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang kelima, terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang keenam, norma-norma agama tidak begitu ketat. Ketujuh, pandangan hidup rasional. Yang kedelapan, menerapkan strategi
keruangan, yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial masyarakat secara tegas. Oke, selanjutnya adalah ciri kehidupan kota. Itu adanya pelapisan sosial ekonomi. Misalnya apa yo? Ya, adanya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Karena ini hubungannya dengan sosial ekonomi. Oke. Yang kedua itu adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial di antara warganya. Jadi ciri kehidupan kota itu sendiri adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial. Yang ketiga, adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi, dan kondisi kehidupan. Yang keempat, warga kota umumnya sangat menghargai waktu. Biasanya ada istilah waktu adalah uang. Nah, itu adalah orang kota. 5. Cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomi. Ya, jadi pikirannya udah rasional gitu. Yang keenam, masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar. 7. Pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat solidaritas dan gotong royong yang sudah mulai tidak terasa lagi. Stereotip ini kemudian menyebabkan penduduk kota dan pendatang mengambil sikap acuh tidak acuh dan tidak peduli ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka mengabaikan fakta bahwa masyarakat kota juga bisa ramah dan santun dalam berinteraksi. Ciri masyarakat kota. Yang pertama adalah egois. Tumbuhnya sikap egois disebabkan karena adanya pengaruh individualis, sehingga melahirkan persaingan antar warga. Yang kedua, memiliki pekerjaan beraneka ragam. Seperti tadi sudah dikatakan ya, bahwa pekerjaannya adalah heterogen, yaitu beraneka ragam. Pekerjaan masyarakat kota pada umumnya bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Yang ketiga, masyarakat kota berfungsi sebagai agent of change, yaitu agen perubahan. Karena pola pikir masyarakat kota terbuka dalam menerima budaya pengaruh dari luar. Yang keempat adalah kehidupan keagamaan masyarakat kota sudah berkurang karena kesibukan kerja, masyarakat menjadi materialistis, memiliki kontrol sosial rendah, dan emosi keagamaan yang berkurang. Yang kelima, kota memiliki kesempatan kerja yang luas, di mana pekerjaan ini formal dan non-formal dengan berbagai bidang kehidupan yang ada. Yang keenam, penduduk kota tidak mengenal gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan seperti halnya warga desa. Yang ketujuh, kehidupan penduduk kota bersifat glamor atau mewah karena masyarakat kota memiliki banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, antar masyarakat kota terdapat kesenjangan sosial tinggi. Perbedaan antara kaya dan miskin sangat mencolok.
dan memberi status sosial bagi masyarakat. Penduduk kota umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi karena kesadaran untuk memenuhi kualifikasi lapangan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya yang ke-10 adalah sebagian besar masyarakat kota bekerja di bidang industri. Tidak terdapat pekerjaan bidang agraris atau pertanian. Oke, jelas ya? Ya. Pola keruangan. Pola keruangan sendiri itu ada 4 jenis. Yaitu ada pola sentralisasi, merupakan pola di mana pola persebaran kegiatan kota yang cenderung mengelompok pada suatu wilayah utama. Jadi sebagai sentral, pusat. Jadi selalu berkelompok. Sentralnya misalkan Kota Cirebon, sentralnya di mana? Alun-alun ya. Ya, berarti banyak pemukiman padat di daerah sekitar alun-alun. Kemudian ada tempat wisata, tempat belanja. Nah, itu berarti menjadi pusatnya. Yang kedua ada desentralisasi, merupakan pola persebaran yang cenderung menjauhi pusat atau inti kota. Yang menjauhi seperti apa? Tuh, Grage City itu desentralisasi. Kemudian ada nukleasi. Nukleasi itu merupakan pola persebaran kegiatan kota yang menyerupai pola sentralisasi, tetapi skalanya ukuran lebih kecil. Inti kegiatan perkotaan berada di daerah utama. Dan yang keempat ada segresi. Segresi itu sendiri merupakan pola persebaran kota yang terpisah-pisah berdasarkan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Oke. Lanjutkan lagi. Struktur keruangan kota. Yaitu ada teori konsentris. Bisa kalian lihat gambar teori konsentris. Itu adalah model zona konsentris di mana ada angka 1, 2, 3, sampai 5. Angka 1 itu adalah daerah pusat kegiatan atau dikenal dengan CBD. Merupakan pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik sehingga pada zona ini terdapat bangunan utama untuk kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jaringan transportasi semuanya memusat ke zona ini, sehingga zona ini memiliki aksesibilitas yang tinggi. Oke, yang kedua, itu adalah zona peralihan, atau dikenal dengan transition zone. Zona pada lapisan ini banyak dihuni oleh golongan penduduk berpenghasilan rendah. Para migrasi yang datang dari desa, sehingga kawasan ini berkembang sebagai kawasan sesak atau dikenal dengan slum atau slum area. Gambar yang ketiga itu adalah zona perumahan para pekerja, di mana zona ini merupakan daerah tempat tinggal para pekerja. Umumnya lebih baik serta sudah mulai teratur. Kebanyakan penghuninya adalah bekas penghuni zona kedua seperti pekerja pabrik, buruh, dan lain sebagainya. Yang keempat ada zona pemukiman yang lebih baik atau dikenal dengan daerah tempat tinggal kelas menengah. Kawasan ini dihuni oleh kelas menengah yang terdiri dari orang-orang profesional, pemilik sendiri, pengusaha, para pegawai, dan sebagainya. Perumahan penduduknya terdiri dari rumah-rumah pribadi, rumah bangsa rendah, dan terdapat pusat perniagaan kecil untuk memenuhi kebutuhan warga setempat. Selanjutnya yang kelima ada zona para penglaju atau daerah tempat tinggal para penglaju. Merupakan bagian terluar dari suatu kota dan merupakan kawasan perumahan mewah. Pada lapisan ini hanya ditempati oleh mereka yang mempunyai kendaraan pribadi, yang mampu berulang-alik ke tempat kerja di pusat kota. Zona ini berkembang sebagai kawasan subur,
dan ada yang berkembang sebagai kota-kota satelit, tergantung waktu dan luas dan aktivitas penduduknya. Contoh-contoh negara teori konsentris itu sendiri ya. Oke. Ya, selanjutnya yang kedua adalah teori ketinggian bangunan. Di mana teori ketinggian bangunan ini diusulkan oleh Bergel tahun 1955. Bergel berpendapat bahwa ketinggian bangunan di wilayah kota perlu diperhatikan. Variabel ini menjadi perhatian bagi negara maju karena berkaitan dengan hak setiap orang menikmati sinar matahari dari tempat tertentu. Nah, jadi ada hak orang untuk menikmati sinar matahari, apalagi pada musim corona ini biasanya harus sering berjemur. Ya. Lanjut. Pada teori konsentris menekankan bahwa kota merupakan perwujudan dua dimensi secara horizontal saja, sementara ketinggian bangunan diabaikan. Hubungan ketinggian bangunan dengan pembangunan lahan sebaiknya diperhatikan dalam merumuskan pola penggunaan lahan yang akan datang sehingga kesemrawutan kota dapat dihindari. Ketiga, ada teori sektor. Teori sektor ini bisa kalian lihat gambarnya, ada angka 1 sampai 5 juga. Di sini beda keterangan dengan yang tadi. Ya, kalau teori sektor, zona 1 ini adalah daerah pusat kegiatan DPK atau CBD, Central Business District. Terdiri atas pusat ekonomi, sosial, pemerintahan, dan budaya. Yang kedua, ada zona daerah grosir dan manufaktur. Jadi, terdiri dari industri kecil dan perdagangan. Yang ketiga, ada zona pemukiman kelas rendah, merupakan tempat tinggal bagi pekerja industri di kota dengan penghasilan rendah. Zona 4 adalah pemukiman kelas menengah, merupakan daerah yang ditinggali oleh penduduk dengan penghasilan tinggi. Dan yang terakhir, ada zona pemukiman kelas atas, yaitu pemukiman golongan atas atau orang-orang yang kaya atau orang-orang golongan orang-orang elit. Ada sesuai nama ibu ya, elit. Amin. Yang keempat adalah teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Teori inti ganda ini dikembangkan pertama kali oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman. Mereka beranggapan bahwa struktur ruang kota tidak tumbuh dalam ekspresi keruangan yang hanya ada satu pusat kegiatan saja, namun terbentuk secara terus-menerus sehingga terdapat beberapa pusat kegiatan baru yang terpisah. Pada teori inti ganda, struktur ruang kota tidak ada urutan-urutan yang teratur. Tidak seperti teori konsentris tata rapi, kondisi ini menyebabkan adanya beberapa inti kota dalam suatu wilayah perkotaan. Misalnya kompleks pemerintahan, pelabuhan, kompleks kegiatan ekonomi, diantaranya pasar dan mal, dan sebagainya. Struktur ruang kota menurut teori inti ganda ini adalah yang pertama daerah pusat kegiatan atau DPK atau dikenal dengan CBD Central Business District. Yang kedua ada daerah grosir dan manufaktur atau kawasan niaga dan industri ringan. Yang ketiga ada kawasan murbawisma atau pemukiman kualitas rendah. Yang keempat ada pemukiman kelas menengah. Kelima pemukiman kelas tinggi. Keenam daerah manufaktur berat. Ketujuh daerah di luar VDK. Ya. Dan kedelapan pemukiman suburban, dan yang terakhir daerah industri suburban. Kota merupakan pusat berbagai kegiatan seperti kegiatan ekonomi, pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti ini umumnya dilakukan di daerah inti kota dan disebut daerah pusat kegiatan atau dikenal dengan DPK atau Central Business District. DPK berkembang terus meluas ke daerah di luarnya. Terbentuk daerah selaput inti kota. Adanya berbagai kegiatan di pusat kota
akan menimbulkan adanya kota merupakan sumber berbagai kegiatan. Seperti kegiatan ekonomi, pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Oke. Penataan ruang kota. Penataan ruang kota itu ada perumahan. Nah, ini bisa kalian lihat gambar perumahannya. Pemanfaatan lahan di kota lebih kompleks daripada pedesaan, karena struktur dan kondisi masyarakat pun lebih beragam. Lahan perumahan di perkotaan biasanya sangat rapat, karena jumlah penduduk yang sangat banyak. Yang kedua ada industri. Industri berhaluan bahan. Bahan mentah harus diperhitungkan secara khusus, berlokasi di tempat terdapatnya bahan mentah tersebut. Di tempat pemasaran, dan yang ketiga industri berhaluan pekerja, beralokasi di tempat tenaga kerja, yaitu pengerjaan bahan industri yang memerlukan keahlian khusus seperti membatik atau membordir. Yang ketiga jasa. Jasa yang menggunakan lahan kota adalah jalan, terminal, kereta api, stasiun, dan sebagainya. Penataan ruang selanjutnya ada sarana pemerintahan. Selain perumahan dan perkantoran, lahan di kawasan perkotaan juga bisa digunakan untuk membangun sarana prasarana pemerintahan. Ini terjadi karena kota biasanya menjadi pusat pemerintahan. Yang kelima itu ada tempat pemasaran. Di mana tempat pemasaran itu sendiri sebagai pusat pemerintahan akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih banyak melakukan transaksi perdagangan di perkotaan. Oleh karena itu, ada pula sebagian lahan yang dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan, seperti pasar, mal, grosir, dan sebagainya. Yang keenam, pusat pendidikan kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga. Adapun beberapa jenis pemanfaat lahan lainnya digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan oleh penduduk kota seperti sekolah, sarana rekreasi, kesehatan, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan sarana hiburan. Oke, sampai di situ Ibu menjelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.